Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Salam silaturahmi sahabat, berjumpa kembali bersama Talk Show Ramadan yang diselenggarakan oleh Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Bagaimana kabar sahabat sekalian pada hari ini? Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian senantiasa dalam lindungan Allah, sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Edisi kali ini bersama saya Adi Susanto yang akan memandu pada acara Talk Show Ramadan hari ini bersama narasumber kita hari ini. Beliau adalah lulusan dari Pondok Pesantren Mambaul Hikam Mantenan, juga merupakan sarjana strata 1. Kemudian beliau seorang ayah dari 2 putra, dan beliau juga kebetulan sebagai penyuluh agama Islam Kecamatan Kanigoro sekaligus pengurus lembaga Basu Masail MWC Nahdlatul Ulama Kanigoro. Beliau adalah Romo Yai Ali Mahfud Siddiq. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam Ustaz. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, bi'aunillah, dalam keadaan baik-baik. Di bulan Ramadan tetap semangat Yai. Semangat. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bulan Ramadan merupakan bulan yang senantiasa kita ikuti dari tahun ke tahun ketika kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Ta'ala. Tentunya di Indonesia kita juga tetap melaksanakan aktivitas normal sebagaimana seperti bekerja. Dan tentunya bekerja ini bukan menjadi halangan untuk kita berpuasa, dan berpuasa juga bukan menjadi suatu penghalang bagi untuk kita bekerja. Maka tema inilah yang kita usung, yakni etos kerja di bulan Ramadan. Baik, Yai, kami persilakan untuk menyampaikan materi bagaimana tentang etos kerja di bulan Ramadan ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang etos kerja di bulan Ramadan, memang kita dihadapkan atas 2 kewajiban. Yang pertama yaitu kewajiban bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan primer. Di satu sisi di bulan Ramadan kita diwajibkan untuk melakukan puasa Ramadan. Seperti sabda Allah atau firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ayat ini jelas mewajibkan kepada umat Islam yang sudah mukallaf untuk melakukan atau melaksanakan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Tapi di sisi lain seperti yang saya sampaikan tadi, kita juga mempunyai kewajiban sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah, yaitu memberi nafkah kepada istri, kepada anak. Sebetulnya 2 hal yang sama-sama wajib ini bisa berjalan beriringan tanpa dibentur-benturkan. Terkadang masyarakat kita itu membenturkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dibenturkan. Kita bisa bekerja sambil berpuasa. Nah, terkadang bekerja ini dijadikan alasan untuk tidak melakukan puasa Ramadan. Meskipun dalam kondisi tertentu ada hal-hal yang membolehkan karena kita bekerja untuk tidak puasa Ramadan. Itu namanya uzur. Untuk itu, saya pada kesempatan hari ini ingin mengupas tentang hal-hal yang diperbolehkan bagi orang yang bekerja berat. Kalau di Indonesia biasanya ya kuli, ya. Kalau di desa-desa itu derep, ya, memetik padi, tukang becak. Juga ada kuli bangunan dan lain sebagainya. Banyak pekerjaan-pekerjaan berat yang di situ membutuhkan tenaga ekstra. Tapi apakah dengan alasan bekerja berat langsung kita diperbolehkan untuk iftar atau untuk mokel di bulan Ramadan? Tentu tidak. Ada beberapa alasan yang membolehkan kita mokel. Jika kita memenuhi 6 persyaratan ini, kita boleh mokel, nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi konsekuensinya nanti nyaur gitu, harus ya. Kodok, tetap harus kodok. Iya, harus kodok. Jadi nggak puasa terus nggak ngodok, nggak, tetap ngodok. Tapi di situ ada rukhsah, ada kemurahan untuk melakukan iftar atau melakukan mokel. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya ambil dari kitab Bughyatul Mustarsyidin, halaman 234. Orang yang bekerja berat yang boleh iftar atau boleh mokel itu apabila memenuhi 6 kriteria seperti yang saya sampaikan di depan tadi, ya.
Yang pertama, pekerjaannya tidak bisa diundur hingga bulan Syawal. Kalau kita punya pekerjaannya bisa kita undur di bulan Syawal. Ya kita harus mengundur di bulan Syawal. Jadi jangan dibentur-benturkan dengan puasa Ramadan. Semisal kita menanam padi, sebetulnya seandainya memanennya itu diundur nanti setelah Ramadan, setelah hari raya masih bisa sebetulnya. Jadi ya jangan diketam atau dipanen di bulan Ramadan. Karena nanti konsekuensinya kita akan kelaparan ketika kita memetik padi. Kemudian ada halangan untuk dikerjakan di malam hari. Memang pekerjaannya itu jenis pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan di siang hari. Jadi kalau semisal bisa dilakukan di malam hari, ya dilakukan di malam hari. Jadi jangan dibenturkan dengan puasa Ramadan. Semisal seperti memasang batu bata atau tukang batu, itu kalau dilakukan di malam hari kan tidak mungkin, harus di siang hari. Ya nggak apa-apa dilakukan di siang hari. Kalau pekerjaan yang bisa dilakukan di malam hari, semisal kita menggiling padi, gilingannya di rumah, ada lampu listrik yang terang, kan bisa kita laksanakan di malam hari. Ya jangan dilakukan di siang hari. Jadi istilahnya jangan dibentur-benturkan lah antara puasa dan pekerjaan, sehingga nanti berefek kita akan mokel di siang harinya. Kemudian yang ketiga, terjadi masyakot atau kesulitan menurut kebiasaan manusia bila menjalani puasa hingga dalam batasan masyakot yang memperkenankan baginya tayamum atau menjalani sholat dengan duduk. Batasan orang yang boleh mokel ketika bekerja berat adalah sekira dia mengalami masyakot atau keberatan yang memperbolehkan tayamum. Ya lebih mudahnya memperbolehkan dia untuk sholat dengan duduk. Jadi kalau bekerja berat masih sekedar ngelak, sekedar lemes yang biasa-biasa saja, itu nggak boleh mokel. Jadi kalau sudah lemes dempes, nggak kuat jelawat lah, wong Jawa lak ngarani nggak kuat jelawat, wis pokoknya jangan parah lah, baru kita boleh mokel. Nah, yang banyak terjadi di masyarakat kita itu bekerja, gorokannya kering, sudah wah ini kerja berat, sudah boleh mokel, ini ngelak. Nah, kalau puasa ngelak itu kan ya semua orang yang puasa itu pasti ngelak. Jadi jangan dijadikan alasan ngelak untuk mokel. Kalau ngelak dijadikan alasan untuk mokel, ya nanti nggak ada orang puasa. Bahkan ngelak dan lemesnya ini yang dicari ketika berpuasa. Iya, ya, itu ada yang mudah seperti itu. Jadi menjeburkan diri dalam kesulitan agar dia boleh mokel. Nah, itu payah itu. Nah, jadi yang ketiga tadi, kondisi tubuh kita ketika kita bekerja itu dalam kondisi yang bisa dikatakan sakit, sehingga kita tidak mampu untuk sholat berdiri saja nggak mampu. Kalau sudah seperti itu monggo kita mokel nggak apa-apa, tapi konsekuensinya nanti qadha. Kemudian bagi orang yang bekerja berat di malam hari tetap niat, di pagi hari tetap puasa, baru setelah benar-benar tidak kuat boleh berbuka. Jadi mulai malam ya tapi itu niat, nawaitu shauma godin dan seterusnya, niat. Juga disunahkan untuk sahur. Silakan nanti jam 7 bekerja. Setelah bekerja nanti lemes sebagaimana yang saya jelaskan di atas, ya monggo mokel. Tapi jangan sampai besok mau kerja wis nggak sahur, nggak niat, terus pokok niat nggak puasa, itu nggak boleh. Ya kalau jadi kerja, kalau nggak, ya semisal kita mau mengetam atau derep di sawahnya orang lain. Kita dari malam sudah nggak sahur, dari pagi sudah sarapan, berangkat ke sawah. Sampai di sawah sama yang punya lak ngerit sesuk ae. Mergo tanggane nek sing mati kan nggak jadi kerja ini. Nah sudah nggak puasa nggak jadi kerja. Maka bagi orang yang bekerja berat, Pak sopir, tukang becak, tukang batu, ini malamnya tetap tabiitu niat puasa. Paginya juga berpuasa. Kemudian go kerja monggo. Nanti setelah kondisi seperti yang saya jelaskan di atas, benar-benar lemas, tidak mampu berdiri untuk sholat, silahkan panjenengan untuk mokel, monggo. Berarti pentingnya niat di malam hari itu karena belum ada jaminan besok jadi kerja. Iya, belum jadi kerja.
atau mungkin jadi kerja tapi belum tentu dia akan lemas seperti yang saya jelaskan tadi. Bisa jadi semangatnya berlebih gitu. Nah, sebetulnya menurut saya orang itu kalau niat puasanya itu benar-benar kuat, bekerja seberat apapun sebetulnya masih mampu kok untuk menahan lapar dan dahaga. Ya kalau nanti pas tenggorokannya kering ya istirahat sejenak, kemudian basah lagi kerja lagi kan bisa sebetulnya. Saya pernah mendengar ya, seorang filsuf itu menyatakan seseorang itu bisa bertahan 1 hari tanpa makan, bisa bertahan seminggu tanpa minum, bisa bertahan bahkan 1 jam tanpa bernafas, tapi tidak bisa bertahan hanya 1 detik tanpa punya keniatan dan kesungguhan hati. Ya, betul. Seperti orang-orang yang mungkin mengalami depresi, akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya itu karena sudah tidak punya keniatan dalam hati, tidak ada motivasi. Dan ini sesuai dengan dawuh Yai tadi bahwa ketika kita punya motivasi hidup pasti akan luar biasa. Wong yang tidak punya pekerjaan motivasinya pokok ndang rabi. Bismillah. Iya. Ada dawuhnya ahli hikmah idza qawiyal azmu wa hasabil. Apabila keinginan itu kuat maka jalan itu akan terbentang. Jadi kalau keinginan untuk berpuasa itu kuat, insya Allah tetap kuat. Nggak sampai kita sampai semaput kalau kita bekerja sesuai dengan ukurannya. Betul. Nah, kemudian yang kelima, saat berbuka atau saat mokel diniati mencari keringanan hukum. Jadi jangan sampai kita bekerja berat, kita diperbolehkan untuk mokel, tapi mokelnya itu bukan karena mencari keringanan hukum, tapi ya mokel, mau mokel gitu saja. Jadi harus tarohus, mencari kemurahan, mengambil rukhsah dari Allah untuk boleh mokel. Jadi jangan mokel tanpa ada niat mencari rukhsah, nanti akan beda nanti sama yang mokel karena tidak ada sebab. Kemudian tidak boleh menyalahgunakan keringanan dalam arti pekerjaannya dijadikan tujuan atau membebani diri di luar batas kemampuan agar dapat dapat keringanan berbuka puasa. Jadi niatnya untuk bekerja itu niat memang nanti biar saya boleh mokel. Itu ya nggak boleh. Mau mokel cari alasan sulit, kerja saja nanti kalau sekiranya kerja berat nanti kan boleh mokel ya. Kerjanya itu karena pingin mokel itu juga nggak boleh. Jadi silahkan kerja, silahkan berkarya. Nanti setelah dalam kondisi yang saya jelaskan di atas, monggo mokel. Tapi mokel ini bukan dijadikan tujuan. Nah kebanyakan kita itu agar bisa mokel pantas, kita itu kerja. Ya contoh di sawah, kita kerja sampai jam 12, pulang kita bilang sama istri, Bu, sama mokel. Lah kenapa? Wah laparnya luar biasa, capek gini. Jadi ke sawah itu tujuannya untuk biar bisa mokel pantas. Sebetulnya nggak boleh itu. Nah ini yang salah kaprah di masyarakat kita. Itu terlalu sering mendengarkan lagunya Malaysia Exis itu. Suka mencari alasan. Nah, suka mencari alasan. Jadi orang yang ketaatannya kepada Allah di dalam ayat puasa kan la'allakum tattaqun. Agar kamu itu takwa kepada Allah. Takwa itu ya kita ikut perintahnya Allah dengan total. Jadi jangan main-main. Kalau kita niat puasa ya puasa benar. Jadi ibu-ibu kalau suaminya siang-siang keluar jam 7 keluar ngobrol diawasi. Jangan-jangan nanti di warung hotel, di warung kopi ini fenomena seperti ini banyak. Karena bagaimana ya, ketaatan orang sekarang dengan orang dulu itu sangat jauh. Kalau zaman waktu saya masih kecil, kalau ada yang nggak puasa itu malunya luar biasa. Digojol sama teman-temannya, ini nggak puasa nggak punya malu. Tapi kalau sekarang tidak puasa itu justru bangga. Di tempat-tempat wisata, tempat-tempat umum, banyak dari saudara-saudara kita yang bangga dengan tidak puasanya merokok di pinggir jalan. Nah ini kalau sudah kehilangan rasa malu, maka iman kita itu tidak bisa sempurna. Kepala ayat minal. Maka ini sangat penting saya sampaikan bahwa puasa itu bukan siksaan Allah terhadap kita, bukan. Tapi puasa itu membawa beberapa hikmah. Yang pertama, dengan berpuasa kita bisa disiplin. Karena orang yang berpuasa itu tidak mungkin berbuka sebelum waktunya maghrib. Yang kedua, puasa melatih diri kita agar simpati kepada orang fakir miskin. Kita tiap hari puasa kalau kita lapar, akhirnya kita tafakur.
oh ternyata puasa itu lapar, seperti ini rasanya lapar. Tiap hari saya makan di luar bulan Ramadan. Untuk orang-orang yang fakir miskin yang tidak mampu untuk apa itu, untuk menopang hidupnya dengan ekonomi yang layak, tiap hari kelaparan, kita jadi simpati membantu mereka. Kemudian yang ketiga, di dalam puasa ini ada kesehatan sebetulnya. Puasa itu mengandung kesehatan. Jauhnya Rasulullah, suhu kasih wasalah saya katakan sehat. Jadi kewajiban kita berpuasa Ramadan bukan beban yang ditimpakan Allah kepada kita, tapi Allah mewajibkan kita untuk berpuasa adalah semata-mata untuk mengambil hikmah-hikmah yang banyak di dalam puasa Ramadan. Jadi harus difahami oleh masyarakat. Bahkan secara logika, kalau kita mau berpikir dengan akal sehat kita, ketika di bulan Ramadan mencari alasan untuk moka atau mokel sehingga tidak puasa, toh nanti harus qadha di luar Ramadan. Lah, qadha di luar Ramadan ini kan perasaan atau nuansanya pasti lebih berat daripada di bulan Ramadan. Yang lainnya nggak puasa, dia puasa. Tapi biasanya kalau orang itu mokelnya itu memang mokel yang dibuat-buat. Jangankan mau puasa yang teman-teman juga puasa nggak mau, apalagi di luar bulan Ramadan. Ini kemungkinan mau yang qadha ya 5%. Tadi dengan sampaikan di antara hikmahnya puasa kan kita bisa merasakan lapar, mas. Terus sebenarnya kalau dibuat puasa itu apakah yang merasa kuat ataukah yang merasa lemas ya, istilah yang lebih utama? Ya, sebetulnya masalah lemes dan atau tidak itu kan pembawaan seseorang. Ada yang kondisi tubuhnya itu fit, biasanya ya pasti ada lemasnya. Meskipun orang yang gagah kalau puasa pasti ada lemasnya. Cuma kadar lemasnya itu kan beda sama yang daya tahan tubuhnya rendah. Ya cuma kalau kita mengikuti dawuhnya para ulama, al-ajru bi qadri ta'ab, pahala itu tergantung kesulitan. Bagi orang yang semakin lapar, semakin dahaga, tapi dia mampu bersabar dengan ikhlas demi menjalankan perintah Allah, ini saya yakin nanti pahalanya akan lebih tinggi, lebih banyak. Prosesnya Ya, prosesnya. dari 6 tadi syaratnya ini, apakah harus 6 yang terpenuhi atau salah satunya bisa terpenuhi? Harus semuanya terpenuhi. Ya. Contoh begini ya, ada pekerjaan yang tidak mungkin dikerjakan di siang hari, ada pekerjaan yang tidak mungkin dikerjakan di malam hari, kemudian dia dikerjakan, kemudian dia mengerjakan di siang hari, kemudian dia lapar. Apakah dia semerta-merta boleh mokel? Lihat dulu, pekerjaannya bisa dulu nggak sampai di akhir bulan Ramadan. Jadi 6-nya harus kumpul dari satu. Ada yang bisa diundur di akhir bulan Ramadan, tapi nggak diundur, malah dikerjakan di siang hari. Kemudian dia dalam kondisi yang saya sebutkan, lemes, sholat saja nggak mampu untuk berdiri, ya dia tidak menemukan. Karena apa? Salah diri kalau nggak tidur, soalnya setelah Ramadan. Berarti di antara 6 syarat tadi kebanyakan juga berkaitan tata krama gitu pada Allah Ta'ala, urusan puasa ini. Seperti harus niat, kemudian betul-betul tidak ada penyalahgunaan. Berarti betapa penting sekali kita harus bertata krama kepada Allah. Maka saya itu sering mengatakan di zaman haji saya itu, apabila ada dua kewajiban yang bisa berjalan beriringan, jangan dibentur-benturkan. Karena nanti kalau dibentur-benturkan nanti efeknya gak bagus. Nanti pasti ada salah satu ditinggalkan tanpa undur. Itu kalau dibentur-benturkan. Tapi kalau memang kondisinya harus berbentur, agama juga memberi solusi. Sebab Allah itu menghendaki kepada kita itu mudah, tidak mempersulit. Jadi pasti ada. Seperti yang saya katakan tadi, saya harus bekerja berat Pak. Istri saya ini kalau saya nggak kerja, istri saya nanti kelaparan, anak-anak saya kelaparan. Kalau sampai ini saya kerjaannya itu udah sampai akhir Ramadan, nggak mungkin. Silakan bekerja. Kalau nanti kelaparan di tengah jalan gimana Pak? Saya nggak apa-apa. Ya silakan bekerja. Jadi agama itu pasti ada solusinya. Tidak kaku. Yakinlah Allah itu pasti memberi solusi. Saya tak terasa sudah 20 menit ya, kita bersua dan ternyata waktu jual yang misalkan perjumpaan kita akan mohon kesimpulan dari topik kita hari ini. Ya, jadi kesimpulannya begini,
Ini keterangan ini sambil dari kitab Bughyatul Mustarsyidin ya. Nanti mungkin pemirsa di rumah kalau ingin buka-buka kitabnya, itu ada bab siam, bab saum, itu ada mas'alatul la yajuzul fitru li nafil hasadi wa jazali nakli wal harrafi illa in ijtamaat fi syurutun wa hasilha kama yu'lamu min kalamihim sittatun alla yumkina ta'khudul amali ila sawarin wa yata'adharu amalu lainan, dan sampai akhir. Itu baik referensi yang saya ambil dari uraian saya di atas. Yang ingin saya sampaikan adalah marilah kita melaksanakan puasa Ramadan ini dengan baik. Segala sesuatu yang bisa menghalangi kita untuk berpuasa Ramadan harus kita hindari sebisa mungkin. Kalaupun sudah kita berusaha menghindari dan ternyata ada halangan untuk melakukan puasa Ramadan, agama tidak mempermasalahkan kita untuk mokel juga jalan. Jadi Allah pasti memberi solusi. Allah tidak hanya menuntut, tapi Allah juga memberi jalan keluar dari tuntutan-tuntutan yang Allah berikan kepada kita. Terima kasih ya. Demikian tadi sahabat talkshow kita pada hari ini. Mudah-mudahan acara ini bersama dengan hidayah dan juga ilmu dari Allah Ta'ala, sehingga kita bisa mengambil hikmah dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih ya, sehat selalu. Mudah-mudahan dilancarkan dengan Allah Ta'ala. Kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau kekhilafan, karena sesungguhnya kebenaran itu datang dari Allah dan kesalahan datangnya dari kami pribadi. Saya pamit undur dari ruang jumpa, saudara sekalian. Mudah-mudahan bisa berjumpa di lain kesempatan. Jadikan cinta kepada Allah dan Rasulnya sebagai bahan bakar ketika kita bekerja yang keras. Karena jatuh cinta itu pakai perasaan, tapi merawatnya pakai penghasilan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.